Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang masalah ilmu tasawuf. Apakah ilmu tasawuf itu? Ilmu tasawuf berasal dari mana? Ilmu tasawuf itu sumbernya adalah berasal dari dua kalimat syahadat. Sedangkan dua kalimat syahadat itu bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang isinya mempelajari banyak tentang hakikat atau hakikatul hakikat. Orang yang menuduh ilmu tasawuf atau ilmu hakikat itu berasal dari ajaran agama Hindu, ini adalah sungguh keterlaluan. Kenapa sungguh keterlaluan? Karena sama sekali yang dituduhkan itu adalah salah. Karena semua ini berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumbernya. Jadi berasal dari dua kalimat syahadat. Kalau mau mengerti ilmu hakikat, itu harus mengerti arti secara hakikat, khususnya tentang dua kalimat syahadat. Kalau dua kalimat syahadat itu taunya hanya menurut syariat, itulah yang benar. Tetapi yang lebih benar lagi atau yang disebut dengan benarnya benar itu adalah menurut ilmu hakikat. Kalau menurut ilmu syariat, artinya begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah dua kalimat syahadat yang syahadat tauhidnya diartikan secara syariat dan syahadat Rasulnya juga dimaknai secara syariat. Lalu seperti apa yang dimaknai dengan makna hakikat? Yang dimaksud dua kalimat syahadat dimaknai dengan makna hakikat itu adalah harus tahu apa yang disaksikan. Ketika mengucapkan asyhadu, saya bersaksi, itu harus tahu apa yang disaksikan. Kalau sampai tidak tahu apa yang disaksikan, itu berarti kesaksiannya masih kosong. Demikian juga mengucapkan syahadat Rasul. Ketika mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, lalu muncul pertanyaan, kapan pernah bertemu dengan Rasul dan kapan mendengar suaranya Rasul sehingga sanggup menjadi saksi bahwa Rasul adalah utusan Allah. Nah, ini semuanya tidak bisa dijawab dan tidak bisa diterangkan menurut ilmu syariat, tetapi harus diterangkan dengan menurut ilmu hakikat. Itu akan ketemu apa yang disaksikan. Nah, kalau sampai ada yang berani mengatakan bahwa yang disaksikan itu adalah Tuhan, maka berarti orang tersebut adalah sangat sombong. Kenapa sombong? Karena menyaksikan Tuhan. Demikian juga tentang syahadat Rasul. Kalau menyatakan yang disaksikan adalah Rasul, itu adalah suatu kebohongan. Karena tentu tidak pernah ketemu Rasul dan tidak pernah mendengar suaranya Rasul. Nah, ini kesaksian atau dua kesaksian ini nggak bisa diungkap, nggak bisa diterangkan dengan ilmu syariat, tetapi harus dengan ilmu hakikat. Nah, demikian juga saudara-saudara, seperti orang yang mengatakan bahwa Allah itu istawa, bersemayam di atas aras. Nah,
Orang yang meyakini bahwa Allah itu adalah benar-benar ada di atas aras, tempatnya bersemayam di atas aras, ini hanyalah orang yang paham ilmu syariat. Padahal apa saudara-saudara sekalian, arasnya belum ada, Allah sudah ada. Lalu kalau ditanya sebelum aras diciptakan Allah ada di mana? Ini orang-orang yang taunya hanya ilmu syariat, ini tentu tidak akan bisa menerangkan. Maka apabila meyakininya sebagaimana apa yang ada pada dohirnya saja, Allah itu benar-benar bersemayam di atas aras. Kalau ayat ini dikonfrontir dengan Quran surat Qaf ayat 16 yang menyatakan bahwa Allah itu sesungguhnya dekat, lebih dekat dari urat leher, maka itu akan bingung menerangkannya, dan itu dianggap ayat Al-Quran itu tabrakan. Dan ini tidak bisa diselesaikan dengan menurut ilmu syariat. Ini nggak bisa saudara-saudara sekalian, karena ilmu syariat itu hanya sampai pada dohirnya saja. Dohirnya seperti apa, itulah yang harus diimani. Nah, sedangkan ini bisa diselesaikan hanya menurut ilmu syariat. Maaf, bukan ilmu syariat, tapi ilmu hakikat. Nah, apa saudara-saudara sekalian? Tapi sayang, yang namanya ilmu hakikat atau hakikatul hakikat itu akan diberantas habis sampai seakar-akarnya oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu adalah seorang ulama besar yang lahir pada tahun 590 Hijriah dan wafat pada tahun 728 Hijriah. Namun perlu diketahui saudara-saudara sekalian bahwa sebelum Ibnu Taimiyah dilahirkan, sudah terlebih dahulu ada ulama besar yang bernama Imam Ghazali yang wafat tahun 505. Itu adalah rajanya tasawuf, itu adalah banyak ilmu-ilmu hakikat yang dikuasai. Maka saudara-saudara sekalian, sampai hari ini ilmu hakikat atau ilmu tasawuf tetap masih akan diberantas habis sampai seakar-akarnya oleh pengikutnya seperti Wahabi. Nah, Wahabi ini adalah termasuk tidak mengenal ilmu hakikat, itu mengenalnya hanya ilmu syariat. Maka kalau ditanya Allah itu ada di mana, pasti jawabnya Allah itu berada di aras, karena itu Allah sendiri yang menerangkan. Tetapi sebaliknya kalau ditanya lagi, apa maksudnya Allah itu lebih dekat dari urat nadi? Nah, sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Qaf ayat 16, maka itu hanya akan bisa menjawab itu secara dohirnya saja, tidak akan ketemu sampai dimanapun yang namanya lebih dekat dari urat nadi, itu nggak bisa membahas. Itulah ilmu syariat. Saudara-saudara sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi lagi sedikit, ilmu syariat itu adalah ilmu yang mempelajari hanya sampai pada tingkatan dohirnya saja atau pada tingkatan benar saja. Sedangkan ilmu hakikat itu adalah di samping mempelajari ilmu syariat secara dohir, tapi tembus sampai ke batin. Jadi ilmu benarnya benar, itulah hakikat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.